Ledakan terdengar. Klaim diumumkan. Dunia bereaksi. Tapi sebelum kita bereaksi, mari kita berhenti. Karena dalam konflik modern, kecepatan sering menjadi musuh pemahaman. Awal Januari 2026, Venezuela. Amerika Serikat menyebutnya operasi presisi, operasi terukur, operasi perlu. Tapi bahasa selalu penting. Kata operasi terdengar bersih, tidak berdarah, tidak berisik. Pertanyaannya, apakah realitas di lapangan juga sebersih itu? Dan pertanyaan yang lebih sulit, siapa yang memutuskan narasi pertama dan mengapa kita diminta mempercayainya? Kapal induk tidak berlayar tanpa tujuan. Jet tempur tidak dikerahkan tanpa skenario. Drone pengintai tidak terbang hanya untuk melihat pemandangan. Selama berbulan-bulan, Amerika Serikat membangun postur militer di kawasan Karibia. Ini bukan reaksi spontan, ini perencanaan. Dalam doktrin militer, pengerahan awal berarti keputusan sudah hampir dibuat. Pertanyaannya, jika operasi ini disebut mendadak, mengapa semua sudah siap? Dan jika semua sudah siap, apakah Venezuela benar-benar punya ruang untuk menghindarinya? Malam hari, laporan ledakan, gangguan listrik, narasi resmi berbicara tentang target militer. Tapi dalam perang modern, target militer jarang berdiri sendiri. Mereka hidup di tengah kota, dekat rumah sakit, dekat infrastruktur sipil. Pertanyaan yang jarang diajukan, apa definisi presisi ketika satu kota ikut berhenti bernapas? Dan ketika satu pihak menguasai udara, radar, dan komunikasi, apakah pihak lain masih punya kesempatan menjelaskan versinya? Klaim itu mengguncang dunia. Presiden ditangkap, tanpa rekaman mentah, tanpa pernyataan pihak ketiga. Dalam analisis intelijen ini bukan sekadar informasi. Ini alat untuk menguji loyalitas militer, alat untuk memicu kepanikan elite, alat untuk memecah persepsi publik. Pertanyaannya bukan hanya apakah klaim ini benar. Pertanyaannya, apa dampaknya jika klaim ini dipercaya sebelum diverifikasi? Karena dalam perang modern, persepsi sering menang bahkan sebelum fakta menyusul. Venezuela sering diposisikan sebagai studi kasus kegagalan, ekonomi runtuh, politik keras, tapi dunia jarang bertanya, apakah kegagalan internal menghapus hak atas kedaulatan? Jika standar itu diterapkan secara global, berapa banyak negara yang akan lolos hari ini? Ketika negara kuat menjadi hakim sekaligus eksekutor, garis antara stabilisasi dan dominasi menjadi kabur. Dan Venezuela, dalam narasi ini, lebih sering menjadi objek daripada subjek. Dalam setiap konflik, selalu ada pihak yang tidak hadir di meja perundingan. Rakyat biasa. Mereka tidak menulis kebijakan. Mereka tidak menekan tombol rudal. Tapi merekalah yang hidup dengan konsekuensinya. Ketika ekonomi berhenti, ketika transportasi lumpuh, ketika rasa aman menghilang, siapa yang bertanggung jawab? Dan lebih penting, siapa yang akan mengingat mereka setelah kamera dunia pergi? Hukum internasional diciptakan bukan untuk negara kecil saja. Ia dibuat justru untuk membatasi negara kuat. Tapi realitasnya berbeda. Hukum seringkali bersifat selektif. Ditegakkan ketika nyaman, diabaikan ketika tidak. Pertanyaannya sederhana. Jika hukum tidak berlaku sama, apakah ia masih hukum atau hanya bahasa sopan untuk kekuasaan? Dunia bereaksi cepat, tapi bukan dengan satu suara. Sebagian mengecam,
Sebagian diam. Diam bukan berarti setuju. Diam sering berarti takut. Karena presiden berbahaya jarang terasa dampaknya hari ini. Tapi selalu terasa besok. Jika satu negara bisa melakukan ini, apa yang mencegah negara lain meniru? Video ini tidak meminta kamu membela satu rezim. Video ini meminta kamu mempertanyakan satu kebiasaan. Kebiasaan menerima kekuatan sebagai solusi. Venezuela hari ini mungkin bukan negara sempurna, tapi tidak ada negara yang layak dijadikan contoh lewat kekerasan. Dan pertanyaan itu tetap menggantung, jika dunia membenarkan ini hari ini, siapa yang akan kita maafkan besok? Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. ¡Nos están invadiendo! No sabemos qué es. Algo pasó ahí. Algo está pasando, muchas explosiones.